Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Arab. Di sini kita kemarin sudah masuk pada pelajaran yang ke-19 ya. Di pelajaran ini kita akan mengenal tentang kaidah bilangan 3 sampai 10. Ya, kaidah bilangan 3 sampai 10 kemarin untuk percakapannya di awal pelajaran kita sudah baca kemarin. Ya, kemudian kemarin juga sudah disebutkan beberapa contoh dari kaidah bilangan atau penggunaan kaidah bilangan 3 sampai 10. Nah, di sini kita akan membahas ya secara lebih rinci tentang kaidah bilangan 3 sampai 10. Taib. Di sini dibawakan ya di latihan yang pertama, tamarin. Ya, di latihan yang pertama disebutkan ada 10 bentuk bilangan ya 3 sampai 10. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Tentunya mungkin kalian mungkin sudah hafal ya. Sudah hafal untuk urutan bilangan 3 sampai 10 ya, dari salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun dan asyaratun. Tayyib. Nah, di sini nanti ya menggunakan bilangan-bilangan itu tadi. Cuman penyusunannya di sini ya, ada perbedaan terkait dengan apa? Kaidah bilangan 3 sampai 10 ya, untuk membilang atau menyebutkan jumlah suatu benda ya, jumlah benda atau sesuatu, baik itu benda mati, hewan ataupun bisa juga orang. Di sini dibawakan contohnya untuk 3 salah satu tullabin, kemudian 4 arba'atu tullabin, 5 khamsatu tullabin, 7 6 sittatu tullabin sampai 10 asyaratu tullabin. Ya, ini artinya 3 siswa, ya 4 siswa, 5 siswa, 6 siswa sampai 10 siswa. Baik. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, yang pertama, kaidah yang pertama untuk bilangan 3 sampai 10, yang pertama tentang yang kata yang di depan. Ya, kata yang di depan itu disebut sebagai adat. Ya, disebut sebagai adat, adadun. Ya, pakai ain ya, adadun. Adat itu artinya bilangan. Ya, jadi bilangannya, angkanya. Tayyib, bilangannya. Itu yang depan disebut sebagai adat, adadun. Kemudian untuk yang belakang disebut ma'dudun, ma'dudun. Ya, ma'dudun. Tayyib, ma'dud itu artinya yang dibilang atau yang terbilang. Jadi sesuatu yang disebutkan jumlahnya. Ada sini tulab itu siswa. Jadi siswa yang dibilang artinya yang disebutkan jumlahnya 3 siswa, berarti siswanya yang ada 3. Tayyib. Ya, itu yang pertamanya itu kata yang depan disebut adat, kata yang di belakang disebut sebagai ma'dud. Tayyib. Kemudian berikutnya untuk adat. Ya, untuk adat itu dalam keadaan tanpa tanwin. Ya, dalam keadaan tanpa tanwin. Jadi di sini salah satu, arba'atu, khamsatu, sittatu. Dan yang lainnya sampai asyaratu itu tanpa tanwin semua. Ya, jadi dia seperti mudhaf. Ya, jadi dia seperti bentuk mudhaf yang tidak memiliki tanwin. Tayyib. Kemudian selanjutnya untuk ma'dud, ya. Untuk ma'dudnya itu dalam bentuk jamak majrur. Ya, dalam bentuk jamak majrur. Jadi di sini tullabin, tullab itu jamak dari talib. Ya, tullab itu jamak dari talib. Jadi dalam bentuk jamaknya yaitu tullab, ini bentuk jamak dari talib, asalnya talib menjadi tullab karena harus dalam bentuk jamaknya, kemudian dalam keadaan majrur. Dalam keadaan majrur berarti diakhiri dengan harokat kasrah. Maka di sini tullabun berubah menjadi tullabin. Ya, tullabin jadi majrur. Tayyib. Jadilah dibaca salah satu tullabin. Ya, salah satu
tullabin. Tayyib. Jadi bentuknya memang seperti bentuk idhofah ya, mudhof mudhof ilaih. Mudhofnya ini adatnya seperti mudhof ya tanpa tanwin, kemudian ma'dudnya itu juga majrur ya sama seperti mudhof ilaih. Tayyib. Cuma di sini untuk ma'dudnya itu harus dalam bentuk jamaknya. Kemudian kaidah yang terakhir ya, kaidah yang terakhir diperhatikan untuk adatnya ya atau jenis adatnya yang dipakai itu berkebalikan dengan bentuk mufrad dari ma'dudnya ya, berkebalikan dari jenis mufrad dari ma'dudnya ya, jenis mufrad dari ma'dudnya. Jadi contohnya di sini tullabun ya, itu mufradnya talibun. Nah, talibun itu disifati muzakkar ya, dia disifati muzakkar dari jenis muzakkar ya, disifati laki-laki muzakkar ya. Jadi untuk adatnya itu nanti menggunakan yang kebalikan dari mufrad ma'dudnya. Karena mufrad ma'dudnya tadi muzakkar, maka adatnya menjadi muannas. Ya, adat yang dipakai menjadi muannas, maka di sini pakainya salah satu. Ada tak marbutahnya itu yang menunjukkan dia muannas. Jadi salah satu, arba'atu, khamsatu sampai asyaratu itu semuanya disifati muannas. Ya. Karena kebalikan dari bentuk mufrad dari ma'dudnya. Karena mufrad dari ma'dudnya talibun itu muzakkar, maka adatnya menggunakan yang muannas yaitu salah satu. Tayyib. Dan nanti untuk yang mufrad ma'dudnya muzakkar, nanti adatnya kebalikannya itu muannas. Apabila mufrad ma'dudnya itu muannas, maka nanti adatnya kebalikannya yaitu muzakkar. Ya, kalau muzakkar nanti tidak ada tak marbutohnya. Jadi salasu, arba'u, khamsu, sittu gitu. Ya, tanpa tak marbutoh sampai asyru. Tayyib. Itu nanti yang kita pelajari pelajaran berikutnya. Tapi di sini kalian pahami dulu ya, kaidah bilangan 3 sampai 10 untuk ma'dud yang muzakkar. Ya, untuk ma'dud yang muzakkar atau untuk adat yang muannas. Ya, adatnya muannas. Salah satu, arba'atu sampai asyaratu. Tayyib. Jadi satu ulangi kaidahnya. Yang pertama, ya, kata yang depan itu disebut adat, kata yang belakang disebut ma'dud. Kemudian keadaan adat dia tanpa tanwin. Ya, keadaan adat itu tidak boleh ada tanwinnya, jadi seperti mudhaf. Kemudian ma'dudnya itu dalam keadaan jamak majrur, jadi seperti mudhaf ilaih dalam keadaan majrur, tapi harus dalam bentuk jamaknya. Tayyib. Kemudian jenis dari adat itu kebalikan dari jenis mufrad dari ma'dudnya. Ya, jenis mufrad dari ma'dudnya. Jadi kalau mufrad dari ma'dudnya itu jenisnya laki-laki, maka nanti kebalikannya adatnya adalah perempuan. Ya, jenis perempuan. Tayyib. Nah, itu tadi kaidah-kaidah bilangan 3 sampai 10. Kemudian gini, kita akan lanjutkan latihan yang kedua. Kita akan baca beberapa kalimat di sini. Ya, Ustaz bacakan. Yang pertama, indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Saya memiliki 5 buku dan 3 pena. Ya, kutub itu jamak dari kitabun. Ya, jadinya jamaknya kutub, maka dibaca khamsatu, ya khamsatu tanpa tanwin. Kemudian kutubin dalam keadaan jamaknya karena jamak dari kitabun. Kemudian juga majrur dibaca kasrah menjadi kutubin, bukan kutubun tapi kutubin. Ya, jadilah khamsatu kutubin. Kemudian wasalasatu aqlamin. Aqlam itu jamak dari qalam. Ya, pena, pulpen. Jadi saya memiliki 5 buku dan 3 pulpen atau pena. Kemudian yang kedua, Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalid dia memiliki 6 anak laki-laki. Ya, Khalid dia memiliki 6 anak laki-laki. Abna itu jamak dari ibnun, abnaun. Ya, jamak dari ibnun, anak laki-laki. Kemudian nomor 3, kam akhan laka ya Aminatu. Berapa saudara yang kamu miliki wahai Aminah? Ya, berapa saudara laki-laki yang kamu miliki wahai Aminah?
Kam akhon laki, afwan, kam akhon laki ya Aminatu. Kemudian jawabannya li arba'atu ikhwatin. Saya memiliki 4 saudara laki-laki. Ikhwatun jamak dari akhun ya. Ikhwatun itu jamak dari akhun. Bisa juga jamaknya menjadi ikhwanun ya. Jadi bisa juga li arba'atu ikhwanin. Jadi bisa ikhwan, bisa akh, bisa ikhwah. Bisa ikhwanin, bisa ikhwatin. Tayyib. Kemudian yang keempat, fil usbu'i sab'atu ayyamin. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Dalam sepekan ada 7 hari. Ya, sab'atu ayyamin itu 7 hari. Jadi dalam sepekan ada 7 hari. Tayyib. Kemudian nomor 5, kam riyalan indakal ana ya Ammaru. Berapa real yang kamu miliki sekarang wahai Ammar? Ya, berapa real? Ya, uang real itu mata uang Saudi ya. Berapa real yang kamu miliki sekarang wahai Ammar? Kemudian jawabannya indil ana thamaniyatu riyalatin. Saya sekarang memiliki 8 real. Ya, 8 real. Rialat itu jamak dari rial. Rialun jamaknya rialatun. Tayyib. Kemudian nomor 6, fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Di kampung ini ada 9 rumah yang baru. Ya, buyutun itu jamak dari baitun. Ya, jadi tis'atu buyutin jadidatin. Jadidatin merupakan naat dari buyutin. Ya, naat dari buyutin. Karena buyut itu jamak tak berakal, maka disifati mu'annas mufrad, maka jadi sifatnya menjadi jadidah ya, jadidatin. Ini mu'annas mufrad ya, jadidatin. Jadi di kampung ini ada 9 rumah yang baru. Tayyib. Kemudian nomor 7, lihadhis sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini memiliki 4 pintu. Ya, mobil ini memiliki 4 pintu. Lihadhis sayyarati arba'atu abwabin. Abwab jamak dari babun ya, pintu. Kemudian nomor 7, kam thamanu hadzal kitabi. Kemudian jawabannya thamanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Kam thamanu hadzal kitabi, berapa harga buku ini? Ya, berapa harga buku ini? Kemudian jawabannya thamanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Harganya 7 real tambah setengah. Ya, tambah setengah real berarti 7,5 real ya. Jadi harganya 7,5 real. Ya, nisfun itu artinya setengah. Ya. Jadi bisa diterjemahkan harganya 7,5 real. Taib. Kemudian nomor 9, fi hadzal fasli 'asharatu tullabin qudama wa arba'atu tullabin jududin. Di kelas ini ada 10 siswa yang lama dan ada 4 siswa yang baru. Ya, 4 siswa yang baru. Taib. Ya, qudama kemarin ya kita sebutkan, yaitu jamak dari qadimun, dan jududun jamak dari jadidun. Tayyib. Kemudian nomor 10, kam qamisan indaka ya Ibrahimu, indi arba'atu qumsanin. Berapa kemeja yang kamu miliki wahai Ibrahim? Indi arba'atu qumsanin. Saya memiliki 4 kemeja. Qumsan itu jamak dari qamisun. Tayyib. Kemudian nomor 11, indi riyalani wa khamsatu qurushin. Saya memiliki riyalani. Ya, ini bentuk musanna. Ingat kemarinnya bentuk musanna, bentuk ganda. Jadi saya memiliki 2 real wa khamsatu qurushin, dan 5 kurs. Ya, 5 kurs. Kurs ini juga termasuk mata uang Saudi ya. Tapi nilainya di bawah real ya. Jadi saya memiliki 2 real dan 5 kurs. Tayyib. Kemudian nomor 12 yang terakhir, fi hadhil hafilati 'asharatu rukkabin. Fi hadhil hafilati 'asharatu rukkabin. Di bis ini ada 10 penumpang ya. Rukkabun itu jamak dari raqibun. Ya, raqib itu penumpang, jadi jamaknya rukkabun. Tayyib. Jadi di bis ini, di dalam bis ini ada 10
penumpang. Tayyib, barakallahu fiik. Kita anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, latihan yang kedua tadi Ustaz bacakan dan Ustaz sudah terjemahkan ya. Kemudian di sini latihan yang ketiga nanti coba kalian kerjakan di sini ya. Kalian tulis jawabannya sebagaimana contoh di sini. Ya, tidak perlu dikumpulkan, cuma kalian coba kerjakan dulu di sini. Tidak perlu dikumpulkan sekarang ya. Jadi kerjakan seperti contoh di sini. Contohnya di sini kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu miliki? Kemudian jawabannya indi salah satu kutubin, saya memiliki 3 buku. Ya, menyesuaikan angka yang ada pada kurung ini ya. Di dalam kurung ada angka 3, berarti pakainya 3. Salah satu kutubin. Ya, saya memiliki 3 buku. Saya memiliki 3 buku. Kemudian nomor 1 di sini kam akhon laka ya Hamidu, berapa saudara laki-laki yang kamu miliki? Ya, nanti dijawab. Ini pakainya 5. Ya, pakainya 5. Jadi ini Ustaz bawakan Ustaz gunakan untuk contoh dulu ya. Contohnya nomor pertama di sini. Nomor 1, kam akhon laka ya Hamidu, berapa saudara laki-laki yang kamu miliki wahai Hamid? Maka jawabannya di sini pakai angka 5, berarti li khamsatu ikhwatin. Ya, li khamsatu ikhwatin. Saya memiliki 5 saudara laki-laki. Tayyib. Ini dalam kurung angka 5 berarti pakainya yang 5. Tayyib. Ya, nanti untuk yang lainnya coba kalian kerjakan di sini ya untuk melatih pemahaman. Kemudian untuk latihan yang keempat kita kita lewati dulu. Ini tugasnya untuk yang latihan 4 tugasnya itu membuat bentuk bilangan dari kata-kata berikut ini: kitab, kolam, tajir, rojul, tolib, riyal, kurs, akhun sama ibnun ya. Digunakan dalam bentuk kalimat bilangan ya, atau bentuk bilangan 3 sampai 10. Ya, itu bisa kalian coba juga nanti ya, misalnya 3 buku, 4 pena, 5 pedagang dan yang lainnya. Ya, itu bisa kalian gunakan untuk latihan ya, bisa coba dikerjakan juga ya, sebagai latihan. Kemudian terakhir di sini ada al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru dalam pelajaran ini. Ya, kata-kata yang baru dalam pelajaran ini. Yang pertama ada as-samanu, itu harga artinya. As-samanu harga. Kemudian nisfun itu setengah. Ya, nisfun artinya setengah. Kemudian al-yaumu hari, jamaknya ayyamun. Ya, al-yaumu hari. Kemudian ar-riyalu real, jamaknya riyalatun. Ya, mata uang real. Kemudian al-qirsu, ini mata uang kirs, jamaknya qurusun, jamaknya qurusun. Kemudian al-hafilatu itu bis, jamaknya hafilatun. Ya, al-hafilatu artinya bis, jamaknya hafilatun. Kemudian raqibun penumpang, jamaknya rukabun. Kemudian as-su'alu pertanyaan atau soal, jawaban jamaknya as'ilatun. Kemudian qadimun lama, jamaknya kudama. Ya, kudama. Tayyib. Kemudian al-baladu itu negeri, negara, jamaknya biladun. Kemudian al-jaibu itu artinya kantong ya, saku, kantong atau saku, jamaknya juyubun. Tayyib. Kemudian ada Uruba, Eropa, Almania, Jerman, Faransa, Perancis, Al-Yunanu, Yunani. Kemudian mukhtalifatun, berbeda-beda. Malaysia, Malaysia itu Malaysia. Tayyib. Ya, alhamdulillah selesai dari pelajaran 19 ya, pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan baik. Ya, insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita insyaallah akan mengadakan ulangan ya. Akan mengadakan ulangan evaluasi yang pertama. Jadi dari mulai pelajaran yang ke-14 kemarin ya, dari mulai pelajaran 14 sampai pelajaran 19 ini ya, nanti bisa dimurojaah materinya. Nanti insyaallah kita akan mengadakan ulangan pada pertemuan berikutnya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Insyaallah kita akan
lanjutkan pada halaqah berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.